Hai Sneakon Folks, welcome to Sneak Conversation. Balik lagi sama aku Chandra. Teman-teman Sneakon Folks, ada yang masih ingat nggak berapa minggu lalu Sneakon ada bikin Instastory question and answer yang nanyain Sneakon Folks punya cerita apa aja sih, dan ternyata banyak banget yang curhat ke Sneakon kalau Sneakon Folks itu rata-rata masih mahasiswa dan beberapa yang paling banyak itu ngejawab kalau ambil jurusan arsitektur. Nah, di Sneak Conversation kali ini aku bakal ngobrol dengan salah satu konsultan interior, arsitektur, juga founder dari Interlook. Nah, kebetulan aku udah main ke kantor Interlook. Kalau Sneak Conversation bisa lihat, ini kantornya keren banget, banyak spot foto, instagramable, dan kayaknya kalau kerja di sini nggak akan bosen karena ngantor rasa nongkrong. Kita keliling dulu aja yuk. Ya, balik lagi. Sekarang aku udah bareng nih sama founder dari Interlook. Mas, bisa kenalan dulu nggak sebelum aku tanya-tanya sama teman-teman dari Sneakon Folks? Oke, halo. Kenalin, gue Wandi. Gue adalah founder dan CEO dari interlook.co.id. Ya, gitu ya? Wow, itu doang? Gitu doang, nggak apa-apa ya? Sorry. Sebelum aku nanti tanya-tanya lagi aja, Oke. ya kan? Nah, kalau untuk Interlook sendiri bisa dijelasin nggak sih ke teman-teman itu apa sih, atau bergerak di bidang apa sih, kayak gitu? Oke. Mungkin banyak masih teman-teman Sneakon Folks yang belum tahu. Oke, jadi Interlook ini ceritanya adalah sebuah biro atau konsultan interior dan arsitektur. Kalau ditanya berdiri kapan, dimulainya kapan, kita mengawali Interlook ini di tahun 2015 akhir. Jadi di 8 Oktober 2015. Asal mulanya di sana Interlook ada itu. Jadi di tanggal 8 Oktober 2015. Terus apa yang kita kerjakan? Yang pastinya berkaitan dengan interior, renovasi, dan build. Jadi kita mulai dari desain sampai build, atau misalnya mulai dari perencanaan interior, perencanaan renovasi, atau perencanaan membangun dari lahan kosong, hingga kita proses produksi sampai konstruksi sipilnya. Kayak gitu. Iya. Untuk Mas Wandi sendiri, dasarnya terjun ke arsitektur kayak gitu. Dulunya emang kuliah arsitektur atau gimana? Ya, dulunya gue di arsitektur. Jadi karena lulusan arsitektur, jadi sepanjang perjalanan kuliah, meskipun nggak mudah ya pastinya, yang akhirnya memaksa gue untuk stay in the line di bidang arsitektur pada akhirnya. Berarti sebelum-sebelumnya sempat melenceng kemana-mana. Oh, sempat ngerjain yang lain dulu berarti? Iya. Tapi kalau boleh tahu nih, sampai bisa berdiriin Interlook, bisa ya misalnya ngelola nih. Kuliahnya berarti kayaknya komlot ya? Cepet nih, pintar nih. Tentu tidak. Tentu tidak malah. Jadi Itu prasangka baik yang seuzon ya. harus ini dulu, dipancing dulu gitu kan? Ya berarti bagus husnuzon ya. Jadi gue dulu masuk di 2009. Jadi tahun 2009 gue masuk kuliah, ambil jurusan arsitektur. Jadi ceritanya dulu kenapa arsitektur, karena ini adalah cita-cita kecil gue. Jadi mungkin kalau misalnya anak-anak kecil pada umumnya ketika ditanya cita-cita apa, pasti masih random tuh. Ada yang jawab pilot, dokter, dan segala macam. Sementara gedenya lain lagi Yang ditahu doang, yang dilihat gitu kan? Sementara kalau gue beda. Kalau gue kecil itu adalah udah konsisten bahwa kalau ditanya mau jadi apa, mau jadi arsitek gitu kan. Meskipun dulu tahu arsitek itu cuma sosok orang yang pakai helm, bawa kertas gambar dan ada di lapangan gitu kan. Itu doang, nggak ngerti sebenarnya pekerjaannya apa. Nggak ngerti. Tapi udah cuma gitu ya? salah satunya mungkin karena gambar. Karena waktu kecil dulu gue sempet memang sudah menyadari potensi gue, salah satunya adalah gambar. Gue seneng banget gambar karena punya keyakinan itu. Jadi gue kecil dari TK, SD gitu udah pengen jadi arsitek, sampai akhirnya gue harus masuk kuliah dan ternyata ada kesempatan itu dan gue masuk di arsitektur. Itu emang jalannya juga ya? Iya. Sampai akhirnya ternyata setelah jadi mahasiswa arsitektur, ternyata nggak semudah itu ya. Nggak semudah itu? Nggak semudah Ceritain, itu. emang susahnya apa setelah masuk jadi
mahasiswa arsitek. Ya mungkin teman-teman di sini yang kuliahnya di desain ya khususnya, atau misalnya lebih spesifik lagi di arsitektur, pasti harus terbiasa dengan begadang, gitu kan. Terus ngerjain kertas berlembar-lembar dengan ukuran yang sampai A1 sampai A0 Gede gitu kan. banget. Gede banget Gambar kan. semua. Dan itu isinya gambar manual semua. Kalau dulu gue gitu, jadi di awal memang dilatih dan di kampus itu untuk ngerjain manual, gambar manual, sampai akhirnya gue ngerasa nemuin dunia lain di luar dari arsitektur. Jadi 2009 itu gue cuma konsentrasi di kuliah itu cuma sekitar 2 semester awal mungkin ya. Selebihnya gue tertarik di industri yang berbeda, yaitu di bisnis tetap. Jadi gue waktu itu tertarik bergerak di bisnis, mulai belajar jualan sih sebenarnya. Jadi waktu itu sempet di sepatu lukis. Oh, malah keluar jalur ya. Tapi maksudnya masih berhubungan sama gambar. Benar banget. Jadi gue nggak pernah ngelakuin sesuatu yang memang nggak ada kaitannya dengan gambar, pasti selalu berkaitan dengan gambar sekalipun itu nggak spesifik di arsitektur ya. Jadi dulu gue bisnis itu belajar dari mulai jualan sepatu lukis. Bentar Kang, itu ngelukis, bikin sepatu lukis, bisnis sepatu lukis itu pas masih kuliah atau udah lulus? Pas masih kuliah. Jadi 2009 nggak lama dari sana, mungkin sekitar 2010-an gue udah mulai belajar untuk jualan di sepatu lukis. Jadi sambil kuliah, sambil gue juga jualan, buka usaha bikin sepatu lukis. Dari situ, dari sepatu lukis lanjut kayaknya baru cuma sekitar setahunan gue di sepatu lukis. Lanjut lagi di branding design. Di branding design waktu itu cuma bertahan sebentar, karena waktu itu gue ngerasa untuk jasa branding itu gue menyediakan jasa untuk desain logo, bikin aktivitas training gitu kan. Ternyata belum banyak diminati mungkin ya, atau mungkin karena marketnya kurang tepat, hingga waktu itu gue nggak bisa hidup di sini. Akhirnya gue pindah lagi ke bidang sepatu kulit. Waktu itu nggak bertahan lama juga waktu itu karena terkendala di vendor dan lain-lain. Pindah lagi ke karikatur. Jadi dulu sempat ngerjain karikatur juga. Dibabat semua kayaknya ya. Bisnis gambar nih, sepatu gambar, karikatur dibikin. Kuliahnya kayak udah kebayang fokus, kan? Ya. Kebayang kan? Kuliahnya kok kapan nih gitu ya kan? Gue bikin usaha, jualan sama aktif di bazar-bazar, di organisasi bisnis, sampai lomba-lomba bisnis juga. Jadi di waktu yang bersamaan. Ini kepotong nih, kuliah tadi jelasin masuk 2009, lulusnya tahun kapan? Nah, gue nggak lama-lama banget sih. Jadi waktu itu 2009 masuk, lulus itu di 2015. 6 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Oh iya 5 tahun. Ya, cuman setengah tahun lah ya molornya. 2009 masuk, 2014 ya 5 tahun. Jadi waktu itu cuma dalam hidup gue, sekalipun itu gue harus kesela dengan ketidakfokusan gue antara kuliah atau usaha gitu kan, gue selalu punya target, meskipun gue nggak pernah tahu caranya seperti apa gitu kan. Jadi ketika gue tahu kuliah gue nggak benar, tapi gue tahu kapan gue harus selesai waktu itu. Udah ada target tetap ya. Pokoknya 2014 gue harus selesai nih tanggung jawab gue sebagai mahasiswa gitu. Meskipun gue waktu itu ini realistis nggak ya gitu kan, tapi ya tetap aja ternyata target itu adalah sebuah doa kan. Meskipun ya tetap ikhtiar gue, tetap gimana caranya resiko istirahat, sebuah resiko gue tanggung seperti istirahat dan segala macam gue korbanin ya. Sampai akhirnya di detik-detik 2014 bisnis gue yang sebelumnya gue suntik mati semua. Gue tutup. Fokus lagi nih. Gue fokus kuliah untuk nyelesain di 1 tahun terakhir pokoknya. Skripsi lah ya. Iya, mulai dari skripsi sampai praktek di lapangan dan segala macam gue selesaikan di 1 tahun terakhir. Sampai akhirnya di detik-detik itu juga gue nerima tawaran dari salah satu universitas yang kebetulan waktu itu dia rebranding. Di tahun-tahunnya rebranding, akhirnya karena gue disibukkan di aktivitas bisnis, jadi
Gue waktu itu kedapatan tawaran dari salah satu pembina organisasi bisnis di salah satu universitas lah. Akhirnya gue dapet project untuk rebranding salah satu kampus itu. Bangunannya nih. Desainnya. Jadi dia butuh desain. Waktu itu proyek pertama gue di arsitektur dan mendapatkan tawaran di arsitektur itu adalah dinilainya 60 juta ya. Jadi godaannya ada lagi tuh, di saat gue lagi fokus untuk nyelesain studi gue, tiba-tiba dapet tawaran dan gak mungkin gue tolak gitu. Menarik lah ya kan? Sekalipun sebenarnya di tengah-tengah perjalanan kuliah waktu itu gue sempet mau pindah jurusan juga. Lah kenapa? Karena gue ngerasa udah pengen jadi arsitek. Nah itu dia, jadi gue ngerasa ketika gue bisnis dan segala macam, ngerasa kayaknya ini bukan dunia gue memang di bisnis gitu kan. Meskipun bisnis yang gue lakukan relate dengan dunia gambar, tapi gue menyadari waktu itu meyakini gue bukan di dunia bisnis. Makanya gue sempet apply untuk pindah jurusan, ternyata nggak di approve dan gue lulus di 2015 itu pun bisa dibilang itu terpaksa lulus gitu kan, dengan berbagai support dari dosen, dari teman-teman dan segala macam, sampai akhirnya justru diberikan kesempatan untuk ngegarap satu project besar dengan lumayan besar ya, dengan waktu itu masih mahasiswa ya lumayan lah gitu. Tapi ini relate Mas. Jadi di Snikon sebelumnya di Instastory ada teman-teman Snikon Fox yang bilang mereka juga kayak gitu, salah jurusan tapi udah di semester 7 nanggung. Nah kira-kira ada tips and trick nggak sih ngasih tahu untuk bertahan di arsitektur itu kenapa dan bagaimana? Karena maksudnya pasti udah ngalamin dong berat-beratnya kuliah di arsitek gitu. Mungkin bisa di-sharing ke teman-teman Snikon Fox. Jadi gue waktu di arsitektur itu pertama gue udah ngorbanin mata kuliah gue ya untuk bisnis. Jadi tentu apa yang gue beralasan gitu kan, sementara untuk tidak fokus karena ngejalanin usaha, itu pertama. Jadi kebayang banget berantakan kuliahnya seperti apa, itu yang pertama. Terus kedua adalah gue mungkin di arsitektur itu dulu bisa dibilang nggak punya temen ya. Gimana nggak punya temen ketika yang lain pulang kuliah nongkrong gitu, kumpul, ini udah ngilang duluan ngurusin kerjaan bener bisnis. Banget, mending itu. Tapi gue adalah ketika beres mata kuliah, jam kuliah gue cabut ke fakultas lain, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis waktu itu. Oh jadi ngambil dua? Enggak juga, jadi teman sepermainan gue kebanyakan di sana. Jadi gue kebanyakan menghabiskan waktu di luar dari jam kuliah itu di Fakultas Ekonomi. Jadi gue di situ banyak interaksi, banyak belajar tentang komunikasi, banyak belajar tentang marketing, banyak belajar develop bisnis itu kayak gimana, dan bahkan mungkin banyak untuk asistensi soal bisnis itu ke dosen-dosen ekonomi juga gitu kan. Jadi secara nggak langsung kuliah juga sebenarnya gitu. Iya, tapi dengan cara main, dengan cara yang nggak formal ya. Sampai akhirnya gue ngerasa kok gue lebih banyak temen gue di fakultas lain ya daripada di jurusan sendiri gitu kan. Karena waktu itu akhirnya ya mungkin gue waktu itu belajar tentang skala prioritas gitu kan. Jadi mungkin di saat teman-teman yang lain menikmati masa perkuliahannya, sementara gue harus menyusun skala prioritas mana yang gue harus lakukan gitu kan. Itu belajar ya lagi-lagi di Fakultas Ekonomi gitu kan. Jadi ya ketika gue menentukan skala prioritas pasti ada sesuatu yang dikorbankan ya. Mungkin temen-temen gue di jurusan arsitektur, sehingga kalau gue ngerjain tugas mungkin bisa dibilang ngerjain sendiri dan segala macam ya, karena nggak ada yang mau nemenin juga lu aktivitas lu bisnis segala macam. Dan bahkan mungkin nggak jarang juga beberapa teman atau dosen bilang lu mah orientasinya duit mulu. Waktu itu gitu kan. Saya sebenarnya nggak salah juga, karena gue waktu itu bertahan hidup di Bandung karena gue kan bukan asli Bandung ya. Jadi gue benar-benar membiayai hidup gue sendiri ya dari usaha gitu kan. Kalau misalnya gue nggak bisnis ya gue nggak akan bertahan hidup, itu pertama. Tapi kedua adalah sebenarnya alasannya nggak cuma karena duit aja sih. Alasan yang paling utama yang gua rencanain waktu itu adalah minimal gua bisa menghabiskan masa gagal itu di saat perkuliahan. Sehingga ketika gagal pun gua punya alasan wajar, masih mahasiswa gitu kan. Sehingga ketika gua lulus pada saatnya waktu itu gua bisa terlatih mental gua atau terbangun mental gua untuk siap menerima kegagalan dan segala macam. Atau misalnya
hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan gitu kan. Jadi- Sesungguhnya lebih ke lebih ke mempersiapkan ngebangun mentality aja sih. Jadi sebenarnya kayak udah lulus mentalnya bukan fresh graduate lagi, tapi yang udah berpengalaman gitu ya, karena Kurang udah lebih pernah seperti terjun itu. langsung ya kan, jadi nggak kaget sama Iya. dunia kerja ya. Cuma waktu itu gua nggak punya kesempatan untuk menjelaskan karena kalau gua rasa waktu itu kalau gua ngejelasin berbusa-busa pun orang nggak akan pernah ngerti Nggak gitu akan kan. dengerin ya kayak Iya. lo siapa misalnya gitu ya. Iya, kurang lebih Udah seperti itu. beres. Sampai akhirnya ternyata alhamdulillah kesempatan itu ada ketika detik-detik kelulusan dan gue bisa ngerjain proyek juga, dan di situ mungkin proyek pertama gue untuk mempunyai pengalaman di arsitektur gitu kan. Itu kayak jadi disclaimernya, gue punya project nih, punya project arsitektur yang sesuai sama jurusan aku gitu. Tim gue udah pada kabur tuh karena waktu itu posisinya lu bullshit kerjasama gitu kan.